Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari KPU Kabupaten Majene akan melaksanakan podcast untuk bincang-bincang terkait bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Memang kalau dilihat dari segi topik ini cukup sederhana, tetapi ini bakal sangat bermanfaat untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut dalam pembahasan podcast kita pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Riyad Ma'arif, teman-teman bisa memanggil saya Riyad. Saat ini saya menjabat posisi sebagai penata kelola pemilihan umum ahli pertama. Nah, mungkin bisa dilanjutkan teman saya di samping kanan. Halo teman-teman, saya Muhammad Syahrir Lail, biasa dipanggil Syahrir, dari penata kelola sistem dan teknologi informasi. Halo, salam kenal. Nama saya Nurinda Sabaruddin, bisa dipanggil Linda. Saat ini menjabat sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Halo, perkenalkan nama saya Lilis Ambarwati, biasa dipanggil Lilis. Saat ini jabatan saya penata kelola sistem dan teknologi informasi. Halo teman-teman, nama saya Irfan Disha Pratama. Saat ini saya bertugas sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Anhar. Saya bertugas sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Topik podcast kita kali ini kan kita bahas mengenai bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, ketika mendengar kata Indonesia, hal apa yang paling bikin teman-teman merasa bangga? Nah, kalau saya sendiri mendengar kata Indonesia, hal yang paling membuat saya bangga adalah keberagaman yang bersatu. Nah, Indonesia ini kan bukan terdiri dari cuma satu suku, satu bahasa, dan satu cara pandang. Kita terdiri dari beberapa budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda, tetapi kita tetap satu dalam satu identitas sebagai budaya Indonesia. Nah, sebagai warga negara dalam konteks ASN, ini sebagai pengingat bahwa tugas kita ini bukan hanya menjalankan aturan, tetapi kita harus menjaga persatuan, memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakannya, dan menjaga nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika. Saya sepakat. Saya sebenarnya juga setuju dengan Rifki, tapi jika bisa menambahkan apa yang terlintas di pikiran saya ketika mendengar Indonesia, yang pertama terlintas tentunya rumah ya. Indonesia adalah rumah, dan yang membuat saya bangga terhadap Indonesia tentunya kerukunan yang khas di Indonesia. Seperti yang dibilang Rifki tadi, keragaman budaya, latar belakang, bahasa daerah dan sebagainya itu tidak membuat kita saling tidak memiliki. Kita tidak pernah bilang bagian timur Indonesia itu bukan Indonesia, bagian barat Indonesia bukan Indonesia. Kita bersatu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ketika berbicara mengenai bangga terhadap Indonesia, kira-kira teman-teman apa saja hal-hal yang bisa diimplementasikan dari rasa bangga terhadap Indonesia di kehidupan sehari-hari? Bangga menjadi orang Indonesia itu adalah menyadari dan menghargai jati diri kita sebagai bangsa yang beragam, menerapkan sifat kepancasilaan dalam kehidupan sehari-hari, bersikap jujur, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain, dan juga taat aturan. Kalau saya dari segitu sih. Teman-teman yang lain? Setuju dengan apa yang diucapkan oleh saudara Ical. Menurut saya sendiri, kalau kita melihat kalimat bangga menjadi Indonesia, itu ada ungkapan rasa kesyukuran menjadi orang Indonesia, dan di dalamnya terdapat kecintaan terhadap tanah air. Mungkin teman-teman bisa dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dalam bentuk kecintaan menggunakan produk-produk lokal, dan juga selain itu sebagai ASN, kebanggaan kita sebagai warga bangsa Indonesia itu menjaga budaya, sopan santun,
dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu hal yang sederhana yang saya ungkapkan untuk kegiatan sehari-hari. Mungkin dari teman-teman ada hal sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta dan bangga pada Indonesia. Jadi bagaimana perwujudan kita untuk mewujudkan rasa bangga dan kesyukuran kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Untuk secara pribadi, saat ini kita diberikan amanah dan tanggung jawab yang kiranya juga diharapkan oleh rekan-rekan kita sekalian. Nah, sebagai ASN ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwasanya kita sebagai ASN itu memiliki 3 fungsi utama, teman-teman. Yang pertama, kita sebagai pelaksana kebijakan publik. Kemudian kedua, kita pelayan publik. Kemudian ketiga, kita diarahkan sebagai yang mempersatukan bangsa dan negara Indonesia. Nah, terkait tugas-tugas ini, bagaimana kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa senantiasa menerapkan nilai utama dari berakhlak, ya, seperti berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, selain itu kita tidak boleh lupa, teman-teman. Nah, kita harus menerapkan dan menjunjung tinggi employer branding, yaitu bangga melayani bangsa. Nah, ketika kita sudah mewujudkan nilai-nilai ini, tentunya sebagai ASN kita bisa mewujudkan kontribusi dan mewujudkan secara nyata bagaimana rasa bangga dan syukur kita kepada negara Indonesia. Mungkin seperti itu. Nah, saya setuju dengan Saudara Riyad atas pernyataannya. Saya ingin menambahkan sedikit, adapun hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kita dan bangga kita kepada Indonesia, yaitu dengan mencintai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan budaya kita sendiri. Kita bisa memperkenalkan bahasa Indonesia kepada orang lain dan budaya kita yang beraneka ragam. Kita bisa mulai dengan memperkenalkan lewat media sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu, kita sebaiknya menghargai perbedaan dengan mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati di tengah keberagaman suku serta agama yang ada di Indonesia. Nah, berbicara mengenai perbedaan yang ada di Indonesia, menurut kalian mengapa penting menjaga persatuan meski kita berbeda-beda? Kalau menurut saya, kenapa penting kita sebagai masyarakat, khususnya ASN juga, meskipun berbeda-beda, kenapa kita tetap harus menjaga persatuan? Karena disitulah letak kekuatan kita sebagai bangsa dan negara. Kita memang bangsa dan negara itu kita satu dalam Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua ini belum tentu satu budaya. Nah, itulah kenapa kita harus menjaga keragaman ini dalam persatuan untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya setuju karena perbedaan itu sebenarnya kekuatan. Jika kita bersatu, karena di Indonesia ini perbedaannya banyak sekali, dari suku, budaya, bahkan agama itu banyak di Indonesia. Jadi dengan bersatunya kita, itu akan memperkuat negara kita ke depannya. Dan di persatuan ini kita juga bisa saling menghargai, hidup rukun, dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Jadi pernah tidak melihat atau berada di posisi yang melihat ini Indonesia sekali ini. Oh iya, saya pernah mengalami momen di mana pada saat itu saya merasa, oh ini yang menjadi citra yang betul-betul bangsa dan negara Indonesia. Nah, walaupun ini event tahunan, tetapi cukup sering terjadi sebenarnya walaupun bukan event tahunan, yaitu bagaimana kita saling bahu-membahu untuk menyelesaikan suatu tantangan, misalkan seperti di mana
di beberapa wilayah pesisir di sekitar kita, ya di Kabupaten Majene. Nah, mereka kalau semisalnya akan melaksanakan hajat tertentu, ya dalam hal ini ingin pergi melaut, nah mereka akan saling bahu-membahu untuk mempersiapkan, misalnya mempersiapkan perbekalan, mempersiapkan kondisi kapal dan logistik selama berlayar untuk mencari ikan tangkap misalkan. Nah, ketika pulang, nah hasilnya itu jika melimpah maupun tidak melimpah, ada bentuk rasa syukur. Nah, bentuk rasa syukur di mana hasil tangkap laut itu dibagi-bagi ya di sekitaran para nelayan itu. Nah, di sini mencerminkan bahwasanya ada nilai kebersamaan dan gotong royong antar sesama masyarakat. Nah, di situ saya melihat, oh, jiwa gotong royong yang selalu dibahasakan dan selalu kita bincangkan bagaimana untuk menggambarkan citra bangsa Indonesia, di situ saya melihatnya. Jadi pasti teman-teman yang ada di sini sudah pernah kan pergi ke pesta rakyat misalkan atau pesta nelayan. Nah, inilah sebagai salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai gotong royong yang diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila itu. Nah, itu kalau saya. Siapa tahu ada teman-teman lain yang pernah mengalami pengalaman serupa. Nah, momen tertentu yang membuat saya juga merasa bahwa ini adalah salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia adalah misalnya ada kegiatan kerja bakti atau terjadi suatu musibah di mana orang-orang itu datang dengan sukarela. Ada yang membawa tenaga, ada yang membawa makanan, dan ada juga yang sekedar memberi dukungan moral. Tidak banyak bicara, tetapi semuanya bergerak. Nilai gotong royong itu terasa sangat kuat dan alami. Nah, di momen seperti itulah saya merasa bahwa Indonesia ini bukan sekedar nama negara, tetapi dia benar-benar hidup dalam sikap masyarakatnya yang peduli, kebersamaan, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Nah, kalau kita tarik ke kondisi saat ini, khususnya di era media sosial yang serba cepat, saya juga ingin bertanya kepada teman-teman semua terkait bagaimana cara sederhana bersikap bijak sebagai warga negara Indonesia di era media sosial saat ini. Oke, sebagai warga negara digital yang baik, kuncinya itu yang pertama kita sebaiknya menyaring dulu informasi yang kita dapatkan. Apakah informasi tersebut sesuai dengan fakta yang ada? Jangan sampai kita menerima berita yang hoax. Kita harus memastikan informasi tersebut layak untuk disampaikan atau diteruskan kepada yang lain ketika informasi tersebut benar adanya. Oke, yang kedua itu yang etika berkomentar. Bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik di media sosial dalam berkomentar sehingga tidak mengandung kalimat yang provokatif, bahasanya harus sopan. Karena kolom komentar itu sebagai ruang publik, karena setiap orang itu bisa mengakses melihatnya. Saya rasa cukup sekian. Kalau menambahkan tadi komentar yang diberikan oleh Kak Lilis, menurut saya sendiri sikap bijak sebagai warga negara Indonesia dalam bermedia sosial itu diwujudkan dalam pemahaman digital literasi, bagaimana kita sebagai warga negara mengolah informasi baik itu yang kita konsumsi dari publik ataupun yang akan kita share ke media sosial, itu harus dipikirkan dengan critical thinking digital, berpikir kritis digital. Nah, sehingga menurut saya pribadi saya punya harapan. Saya berharap Indonesia lebih memperhatikan isu terkait ancaman sosial media dan lebih menggaungkan sosialisasi digital literasi, sehingga kita sebagai ASN itu punya pemahaman penting terkait dengan digital kultur itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada harapan untuk Indonesia ke depannya? Tentunya saya juga punya harapan untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai. Kedepannya semoga dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada, masyarakat tidak terpeta-petakan lagi mengenai perbedaan pendapat itu sendiri, yang tentunya akan menimbulkan perpecahan. Semoga kedepannya politik
dan iklim berdemokrasi kita itu semakin dewasa, sehingga kita mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang berkapasitas untuk membawa Indonesia yang lebih maju, adil dan makmur. Itu sih menurut saya, harapan saya. Nah, kalau dari saya harapannya semoga Indonesia kedepannya semakin aman dan damai, dihindarkan dari konflik-konflik internal yang mengurangi persatuan kita. Ya, Oke, kalau menurut saya harapan untuk kedepannya Indonesia, semoga persatuan bangsa makin kuat, tetap utuh dan rukun di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada, serta perbedaan pandangan politik. Dan negara kita mampu bersaing di era digital dan di era global. Sekian. Oke, untuk menurut saya, harapan yang bisa saya harapkan untuk Indonesia ke depannya, tentunya Indonesia bisa tetap menjaga budaya-budaya yang betul-betul bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia dan menjadi pedoman juga bagi kita bernegara. Dan semoga demokrasi yang ada di Indonesia yang selama ini sudah kita bangun, sudah kita cita-citakan agar terus terjaga dan sesuai dengan cita-cita para pendahulu kita. Kemudian harapan saya sendiri untuk Indonesia, semoga saya bisa berpartisipasi dan terus mengawal demokrasi untuk Indonesia ke depannya, khususnya untuk kami semua dari ASN KPU nantinya. Mungkin kurang lebih itu saja. Untuk saya sendiri, harapan saya adalah Indonesia kedepannya bisa menjadi negara yang adil, maju, dan inklusif, di mana seluruh masyarakatnya benar-benar merasakan kehadiran negara. Baik, itulah tadi jawaban serta harapan dari kami CPNS KPU Kabupaten Majene. Ini merupakan sebuah tanggung jawab kami sebagai CPNS dalam kegiatan sinkronisasi pelatihan laksar CPNS KPU dan CPNS lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006. Nah, dengan tema Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Akhir kata, semoga obrolan hari ini mengingatkan kita bahwa bangga menjadi orang Indonesia bisa dimulai dari hal-hal kecil. Sampai jumpa di episode berikutnya dan mari terus jaga persatuan serta cinta tanah air kita.